Ada ayat yang ditambahkan sampai 12 ayat. 12. Itu ngarang semua. Gak ada di aslinya, ngarang 12 ayat. Kagak tahu nongol dari mana. Lalu Yesus membaptis, tidak ada. Lalu Yesus mengampuni itu yang katanya pelacur, tidak ada cerita itu. Lalu makan babi boleh, semua makanan halal, tidak ada ayat itu. Lalu yang tadi kita baca Trinitas, tidak ada ayat itu. Maka itu orang Islam karena sayang sama orang Kristen, di Indonesia ini yang bilang Islam itu radikal, teroris, orang Kristen. Buddha, Hindu, Konfutse, santai-santai aja. Lihat deh. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mualaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mualaf binaan Mualaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Ada tambahan, Pak, boleh tambahan? Ada tambahan tuh. Tambahan dari Pak Dansa? Iya, itu masalah tadi. Oke. Silakan ditambahkan, Bapak Dansa. Sambungan dengan apa yang disampaikan oleh saudara kita ini, ada beberapa dari pihak Kristen mengatakan bahwa kamu itu telah masuk Islam, sedangkan Al-Quran itu hanya mengutip Alkitab kami. Saya katakan Alkitab itu bukan mengutip, tetapi langsung dari Allah diturunkan kepada nabinya. Kenapa? Pertama, Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab, sedangkan kitab-kitab terdahulu itu bahasa Ibrani dengan bahasa Yunani. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang telah ditulis dalam Al-Quran belum terselidiki, belum terungkap, nanti diungkapkan pada saat kita buka Al-Quran. Jadi betul-betul ini Al-Quran ini bukan mengutip. Lalu selanjutnya ada para pendeta mengatakan, Ganja, tidak perlu mengungkapkan Bible. Anda telah jadi Muslim, silakan ngomong Al-Quran saja. Nah, mereka tidak tahu bahwa seorang kristolog itu dia melengkapi para mualaf-mualaf itu supaya mereka mengenal perbandingan antara komparatif kitab suci dengan Al-Quran. Ketika mereka dilengkapi dengan perbandingan ini, tidak mungkin dia itu kembali murtad. Ya. Lalu tadi disebutkan dalam bahasa Yunani. Ini salah besar. Kalau mereka itu menulis ke dalam bahasa Yunani, ini salah. Tetapi kalau mereka menulis dalam bahasa Ibrani lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu betul. Kenapa? Karena para penulis itu orang Ibrani. Otomatis mereka berbahasa Aramaik. Maka mereka menulis dalam bahasa Ibrani. Dan ada yang bilang begini, bukankah itu bahasa internasional? Ini penyesatan ini. Bahasa internasional waktu itu sebetulnya bahasa Latin. Kenapa? Sebelum Yesus lahir, bahasa Yunani itu dan orang-orang Yunani itu sudah dikalahkan oleh Romawi kuno. Betul, Ustaz? Sudah dikalahkan. Sekarang benar. Untuk yang ini benar. Iya.
Ya, jadi yang benar pada adalah saat itu Roma masuk dengan Latinus. iya, yang benar adalah ditulis dalam bahasa Latin atau bahasa Ibrani. Kenapa saya katakan dalam bahasa Latin? Karena pada saat itu penjajahan Roma. oleh Roma. Misalnya saya kasih contoh, kalau penjajahan ini Malaysia, penjajahan Inggris di Malaysia otomatis semua ditulis dalam bahasa Inggris. Ya. Tapi kalau penjajahan Inggris lalu diterjemahkan dalam bahasa Spanyol, ini memutarbalikkan fakta. Ya. Sekali lagi saya katakan dalam publikasi, ya saya tidak perlu singgung ke sana kemari, tapi jangan kita dibodohi. Ya, itu saja. Dengan jelas Alkitab itu bukan ditulis dalam bahasa Yunani seperti publikasi sahabat-sahabat kita, tetapi ditulis dalam bahasa Ibrani sesuai dengan bahasa mereka pada saat itu. Karena ada yang nelayan, ya, ada Saat penjajahan zaman biasa dipanggil, otomatis mereka tulis dalam bahasa Ibrani. Latin. Nah, demikian dulu. Latin itu Ibrani. Iya. Oh, kalau gitu langsung saja saya jawab ya. Oke. Terima kasih. Untuk yang terakhir, saya senang banget. Mic-nya mana? Mic. Ya. Tadi Ustadz Aziz tanya, loh, berarti Yerusalem dan tanah Palestina itu dijajah oleh Roma? Iya, Pak. Ya. Pertama kali masuk namanya Alexander the Great, yang dikenal dengan Alexander Agung. Itu belum jadi Roma, masih namanya Makedonian. Makedonia. Dari orang-orang Seleukid, artinya orang-orang berkulit putih. Seleukid. Nah, dari Seleukid berkembang ke Greek namanya. Yunani. Orang Indonesia bilang Greek, Gerika. Greek. Nanti setelah Greek baru Roma. Nah, Yesus itu adanya di zaman Roma. Bukan di zaman Yunani sebetulnya. Nah, jadi Roma itu mengembangkan bahasa Yunani menjadi bahasa Latin. Tetap tidak masuk akal kayak nama. Roma pakai ini menulis Bible itu dalam bahasa Yunani gitu. Maaf. Ya. Ustadz Ki, berarti bahasa yang dituliskan atau diceritakan teman-teman bahwa itu dalam bahasa Yunani itu masih terlalu kuno ya, lebih baru lagi ya, namanya Latin itu ya. Iya, jadi sebetulnya ketika Kaisar Agustus memerintah lalu Quirinius menjadi wali negeri, wakil perwakilan Roma di Syria, itu udah pakai Latin lah. Karena mereka sudah Roma, namanya kan Roman Empire. Ya Latin lah. Nah ya, artinya kalau nah, itu dapetnya dari mana kan pertanyaannya gitu. Nah ya, jadi Yunani itu masih lebih kuno atau lebih lama dibandingkan Latin ya. Lebih lama. Berarti penulisan Bible itu dalam bahasa yang lebih baru lagi. Ya iya. Oke, dilanjut, silakan. Iya baik. Buktinya mana? Ketik di Google kosong. INRI. INRI. INRI itu tulisan di atas salib Yesus. Itu bukan bahasa Yunani. Itu bahasa Latin. Jadi kalau memang mau tulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, harusnya bahasanya Latin dong. Kenapa jadi Yunani? INRI sudah dapat? Bacakan yang keras. INRI itu apa? INRI. Singkatan apa? INRI. Yesus Nazarenus. Ini Latin. Yesus Nazarenus Rex Iodearum. Benar? Iya, susah. Karena ini Latin, bukan Yunani. Jadi seharusnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Efesus, kedua Tesalonika, semuanya itu harusnya ditulis dalam bahasa Latin. Tapi kok ngomong lagi kata si Ustadz Aziz, kok jadi ini bahasa baru Yunani? Kacau balau. Ini bukan seperti yang Ustadz Edi bilang. Kita jangan menghina mereka, jangan menghujat. Enggak, saya nggak menghujat. Saya cuma bilang, ini kitab suci apa-apa. Ada ayat yang ditambahkan sampai 12 ayat. 12. Itu ngarang semua. Nggak ada di aslinya, ngarang 12 ayat. Markus 16 ayat 9 sampai 20. 12 ayat. Kagak tahu nongol dari mana. Lalu Yesus membaptis, tidak ada.
Lalu Yesus mengampuni itu yang katanya pelacur. Tidak ada cerita itu. Lalu makan babi boleh. Semua makanan halal. Tidak ada ayat itu. Lalu yang tadi kita baca Trinitas. Tidak ada ayat itu. Ini sebetulnya gimana sih ini kitab suci main-main apa enggak? Maka itu orang Islam karena sayang sama orang Kristen. Di Indonesia ini yang bilang Islam itu radikal, teroris, orang Kristen. Buddha, Hindu, Konfutse, santai-santai aja. Lihat deh. Lihat itu. Apa? Yayasan Buddha Seci. Asik. Yang gambarnya kapal, warna biru. Yayasan Buddha Seci. Ada tuh. Mereka bantu-bantu aja. Tidak pernah ngomong soal agama, enggak. Enggak. Karena asik, mereka tahu tempatnya. Tapi coba kalau sama Kristen. Kayaknya benci banget sama orang Islam. Benci banget sama Rasulullah. Yang diomongin Rasulullah menikahi anak kecil. Diulang terus. Orang Islam itu menyembah Hajar Aswad. Diulang itu terus. Orang Islam itu disuruh minum kencing onta. Diulang terus. Ditangkap. Nandar baru ngomong gini. Nandar, namanya Yonatan Nandar channel. Nandar ngomong gini. Saya baca buku. Ini yang tulis Maggie Whitehouse. Saya baca, ini yang tulis orang Kristen katanya bukunya. Saya bacain ya. Dia dilaporin. Yesus menikah. Padahal dia baca bukunya Maggie Whitehouse. Dan yang nulis itu doktor Kristen. Dia cuma baca doang. Tuh di Indonesia tuh. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Karena saya harus istirahat. Besok harus subuh. Tuan Guru, kalau dia mau bertanya, nanti lewat Ustadz Tipung. Insya Allah saya jawab. Wallahi insya Allah saya jawab. Ya, tapi jangan sakit hati. Karena kalau kayak nama jawab, gitu langsung aja, nggak pakai muter-muter. Langsung aja. Ya. Baik, ini sudah cukup malam. Iya. Bapak Ibu sekalian, satu lagi saja. Ya. Tadi tanggung belum diselesaikan oleh Ustadz Edi. Ya. Jadi di awal tadi sempat ada prolog oleh Ustadz K. Iya. Bahwa Bible setebal itu, Iya. itu sebenarnya yang banyak adalah Perjanjian Lama atau Torah. Iya, benar. Itu oleh orang Yahudi dipesan, tolong jangan dicuri kitab kami. Iya. Dan bahwa kitabnya Perjanjian Baru atau kitabnya orang Kristen itu cuma tipis. Iya. Hanya 4 kitab. Iya. Nah, kemudian ini tadi Ustadz Edi sempat berbisik-bisik, sebenarnya Kristen itu tanggung. Nah, sekarang kita dengarkan yang disebut tanggung itu gimana menurut Ustadz Edi? Monggo Ustadz Edi. Fadal, Ustadz. Sedikit saja nambahi. Jadi pertama, syariat agama-agama Semit itu yang ada hanya Yahudi dan Islam. Kristen tidak punya syariat. Syariatnya dia meniru syariatnya Nabi Musa atau Taurat, tetapi itu pun nanggung. Di Taurat itu ada 613 mitzvot, hukum-hukum, dan itu semua syariat. Orang Yahudi punya syariat, mulai makan, mulai dia menikah, mulai dia bergaul, mulai dia berdagang, diatur semua syariatnya, lengkap Yahudi. Demikian juga Islam, syariatnya diatur, mulai menikah dan sebagainya. Kristen, Yesus tidak pernah mengajarkan syariat baru. Mereka pasti hanya bilang Yesus mengajarkan hukum kasih itu tok. Apakah Yahudi dan Islam tidak punya hukum kasih? Kita lebih-lebih hukum kasih punya, di Al-Quran ayatnya melimpah. Tetapi kadang-kadang kita kalau sudah disekat sama orang Kristen, hanya Kristen yang punya hukum kasih, kita nggak bisa jawab, kan aneh ini gitu. Padahal dia hanya nanggung, syariatnya nggak ada. Contoh, dia mau menikah, coba dikasih pelajaran, dikasih syariatnya orang Kristen yang asli ajaran Yesus, menikah itu seperti apa? Nggak ada. Mau menikah, mau puasa, coba Yesus puasa pakai syariatnya siapa? 40 Jadi hari itu puasanya Yahudi. Di Bible itu berarti nggak ada ya waktu Yesus menghadiri pernikahan seseorang terus mengajarkan caranya, itu nggak ada ya? Tidak. Waktu itu Yesus hidup di zamannya hukum-hukum Yahudi. Yesus taat dengan hukum Yahudi. Taat, mulai makan, mulai puasa, mulai khitan, mulai ibadah.
Baik. Beliau ibadah di sinagog, membaca gulungan kitab. Semuanya yang Yesus lakukan itu adalah syariat-syariat Yahudi. Karena waktu itu Islam belum ada ya. Yahudi itu jangan kita anggap musuh kita, jangan dulu. Yahudi itu adalah hukum yang dibawa oleh Nabi Musa. Itu tetap kita hormati. Karena belum apa-apa orang Islam tuh alergi kalau dengar Yahudi. Karena sekarang kan Yahudi ekstremis ya. Kita harus bedakan Yahudi yang agama dan Yahudi yang politis ya. Zionis. Zionis. Kadang-kadang kita kalau dengar Yahudi, wah anti Yahudi, demo, wah gitu. Yahudi itu dibedakan ya. Karena Yahudi itu hukum-hukumnya yang bawa Nabi Musa. Kalau kita mengingkari hukum-hukum Yahudi, berarti kita mengingkari hukum-hukumnya Nabi Musa. Dan jadi syariatnya Yahudi yang dilakukan sampai saat ini itu mirip dengan Islam ya? Semua nabi-nabi itu satu komando. Ya, artinya dengan yang dilakukan umat Islam sekarang ini. Contoh sholat. Ya. Sholat sudah ada di zaman Yahudi. Sholat juga ada di zaman Yesus. Bahkan murid-muridnya Yesus ada puasa, sholat subuh, sholat asar dan sebagainya, duhur. Bahkan itu ada. Dan Islam apalagi gitu loh. Jadi semua syariatnya masing-masing. Yahudi punya syariat, Yesus punya syariat. Maaf, Yesus syariatnya Nabi Musa ya. Dan Nabi Muhammad juga memperkuat syariat-syariat yang sudah dibawa. Baik. Jadi kita kadang-kadang jangan tersinggung. Wah, orang-orang Kristen dulu sholat, Islam meniru kami. Tidak seperti itu gitu loh. Soalnya yang kita sembah Allah itu mulai zaman Adam sampai Nabi Muhammad itu ya Allah ya itu gitu loh. Apakah Nabi Adam sampai Nabi Musa waktu itu tidak sholat? Ya sholat mereka. Tetap menyembah pada Allah. Ya terus kalau yang Kristen nanggung tadi gimana? Monggo. Contoh, belum lagi ya puasa. Di Kristen itu ada puasa namanya puasa pantang. Jadi puasa itu ada nggak boleh makan yang disukai. Kalau saya suka daging, saya nggak makan daging tapi makan lontong tidak apa-apa. Kan nanggung itu. Puasa pantang namanya. Iya. Kemudian dulu ada yang jadi kalau misalnya gini Ustaz, situ sukanya daging ayam, saya sukanya daging kambing. Ganti. Kalau kita tukar berarti sudah termasuk puasa. Kan nanggung gitu, nggak jelas. Enggak, ya. Siapa yang ngajarkan itu? Mau jam 6. Nah. Terus kalau kita lapar ya udah. Begitu saya pernah nanya, jadi puasanya itu kalau lapar ya udah makan. Bahkan dulu saya diajarkan di gereja saya itu pagi boleh sarapan tapi hanya 1 lepek. Sarapan hanya boleh 1 lepek misalnya. Iya. Terus dengan pikiran kritis saya tak cari di Alkitab nggak ono perintah kayak gitu itu. Berarti kan masing-masing gereja menciptakan puasa sendiri-sendiri. Syariat sendiri-sendiri. Itu yang dimaksudkan tanggung tadi gitu ya, ngarang-ngarang sendiri gitu maksudnya. Gitu loh. Apalagi dikatakan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam itu sampai sekarang kan masih jadi perdebatan. Apakah waktu itu Yesus tidak makan sama sekali? Katanya Yesus itu murni 100% manusia. Kalau murni 100% manusia tidak makan 40 hari ya matilah dia. Nggak mungkin Yesus nggak makan sama sekali. Tapi katanya Yesus itu di sana 100%, di sini juga 100%. Nanggung lagi. Iya. Jadi 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Ya, jadi intinya memang nanggung. Mau sholat seperti sholatnya kaum ortodok pun nanggung. Dia mau niru siapa? Pertama gini ya, waktu Yesus tidak ada, murid-murid ini masih beribadah di sinagog. Kitab yang dibaca masih kitab Taurat. Injil belum ada sampai tahun berapa itu? Hampir 100 ya. 120 tahun itu belum ada Injil. Murid-murid waktu itu hidupnya pakai kitabnya siapa? Ya kitabnya Nabi Musa. Yang dibaca kitab Taurat. Syariat-syariat yang dipakai para murid ya itu. Setelah itu ketahuan dia di sinagog, wah ini siapa ini orang-orang Kristen ini kok pemahamannya kok beda. Soalnya waktu itu ada yang pecah, ada yang menganggap Yesus itu Tuhan, ada yang menganggap Yesus itu hanya sebagai nabi, dan itu berkembang sampai di konsili 325 itu ya. Nah, saling perang, akhirnya yang tauhid diperangi, yang Trinitas menang gitu. Sampai sekarang Trinitas jaya. Baik. Jadi Yesus waktu meninggal pun dia tidak pernah menciptakan Trinitas tadi, betul. Jadi nggak pernah ada ajaran Trinitas di Alkitab juga nggak ada.
Iya. Masing-masing gereja menciptakan masing-masing. Mulai puasa, mulai ibadah dan sebagainya. Wah, enak sebetulnya itu, Ustaz. Agama bebas aja udah. Astagfirullahaladzim. Baik. Mungkin cukup? Ya. Oke. Masih? Silakan. Itu Emang paling pinter nih ya. Ini paling pinter nih. Memperpanjang konten ya. makanya kalau di negara-negara barat itu ada perkawinan yang aneh-aneh itu ya nggak usah heran. Iya. Soalnya syariatnya nggak jelas. Iya. Kalau di Al-Quran dijelaskan bahwa kamu menikah itu pasti dengan sesama manusia. Iya. Kita tidak boleh kawin dengan jin, dengan hewan dan sebagainya. Karena apa? Karena Allah menciptakan nikahi dengan dengan sesama manusia kan. Nah, kenapa di Barat ada pernikahan dengan hewan lah, dengan homo dan sebagainya? Karena memang syariat tidak ada. Dan itu dilakukan bahkan di gereja loh. Ada perkawinan sejenis. Ada. Ada sampai sekarang. Dan yang lebih parah lagi itu memang gereja-gereja Protestan ini kan sampai hari ini itu sudah terbagi dalam 140.000 denom lebih. Denominasi. Dan satu denom dengan denom lain itu tidak pernah akur. Sampai kalau lihat YouTube, sekarang coba kasih contoh satu saja pendeta yang akur dengan pendeta yang lain sesama YouTuber. Saya putin bentrok dengan Tewu. Tewu bentrok dengan si Rudi Yohanes. Saling hujat, saling teman-teman itu. Bom rame dengan sesama pendeta itu. Coba lihat di YouTube-nya orang Kristen, nggak ada yang kompak. Sebetulnya mengalahkan mereka itu gampang sekali. Saya terakhir kemarin kan debat dengan si pendeta Henry Tan di Jogja itu. Coba lihat YouTube saya itu, kan saya buat mainan itu kayak gitu. Ngomongnya nggak karu-karuan kayak gitu. Iya, segala macam itu. Nggak jelas kan orangnya kayak gitu ya. Jelas sama sekali. Ya, demikian dari saya Ya. untuk masalah ya. Ada istilah apa tadi? Denomisasi. Denomin 140. 140.000 lebih. Karena jauh jadi. Denom itu aliran ya istilahnya ya? Ya akan seperti Iya, Pak. sektenya gitu. Contoh, kalau saya hari ini berbicara masalah Roh Kudus di Pantai Kosta saya dulu, kepenuhan Roh Kudus itu wajib. Tetapi kalau saya bahas masalah Roh Kudus dengan mantan pendeta dan jemu, soal Roh Kudus beda nanti. Dulu saya diwajibkan berbahasa lidah. Si sandalawas itu kan ya, itu dihina juga oleh pendeta Tewu, pendeta siapa itu, Esra Soru kemarin. Dan lain-lain, itu sama-sama pendeta juga menghina Roh Kudus. Katanya menghina Roh Kudus hukumannya tidak terampuni. Tapi pendeta menghina Roh Kudus. Itu masih membahas masalah Roh Kudus tok itu, belum yang lain. Dengan denom-denom pasti beda-beda. Yang saat ini masih kompak itu hanya Katolik. Ada nggak denom itu cara ibadahnya denom 1 dan denom 2 itu sama? Tidak ada. Berarti kalau ada 140.000 lebih di dunia ini, ada 140.000 cara beribadah mereka kepada Tuhan. Ya. Saya dulu itu pimpinan tim musik. Saya di Pantai Kosta pegang tim musik, penginjilan ke cabang-cabang. Suatu ketika saya mengikuti kebaktian Okumene. Okumene itu adalah gabungan dari seluruh denom. Dan itu pun sampai sekarang nggak bisa akor, sudah nggak ada ceritanya gereja Okumene masih bertahan tuh nggak ada. Jadi sekali-kali dibentuk paling-paling 2 bulan 3 bulan bubar. Karena? Ya ini saya lanjutkan lagi. Waktu itu kebaktian Okumene di Pantai Kosta itu, kalau saya pegang musik seperti musik rock itu seneng itu, semangat. Bisa joget-joget dia, laki-laki perempuan supaya penuh dengan Roh Kudus. Waktu saya ibadah Okumene di depan gini, saya pegang musiknya rock, tapi pujian itu. Begitu saya duduk, waduh dihujat sama pendetanya. Pendetanya dari Protestan yang aliran ortodok itu. Halus. Iya, itu tadi pujian setan dia. Oh, akhirnya teman-teman saya bubar pulang. Belum mendengarkan. Wah, ini loh itu beda denom dan itu kebaktian di Okumene. Seperti itu ya. Terima kasih. Boleh tanya, kalau yang penghujat itu dari denom mana biasanya? Yang itu dari mana biasanya? Biasanya Protestan. Kalau Katolik itu satu komando, dan biasanya orang Katolik itu jarang yang muncul di permukaan karena tunduk pada perintah yayasan dan organisasinya ya. Tapi kalau yang
Gereja-gereja kecil ini masalahnya. Gereja-gereja kecil itu pun bebas mendirikan sekolah-sekolah teologi. Bahkan dia bisa mencetak pendeta. Contoh Saifuddin Ibrahim, dia nggak pernah sekolah teologi, tapi dia punya kartu pendeta. Dan juga pendeta-pendeta siapa kemarin yang masuk penjara itu? Bukan saya. Sekarang masih itu. MKC juga punya kartu pendeta karena masing-masing genom itu bisa mencetak. Ya, bikin aja. Nah, dan akhirnya apa? Ilmu mereka cetek, modal nekat, modal hujan. Betul. Kalau nggak salah itu kan ada yang mendanai ya, itu dari pihak mana? Saya cerita sedikit. Waktu Pak Ujang ketemu saya dirayu-rayu itu sampai 3 kali ketemu, saya disuruh murtad nggak mau, dan terakhir saya dipertemukan dengan 4 donatur, dan itu hanya saya dengan Pak Ujang. Yang teman-teman dulu kan waktu ketemuan saya ngajak-ngajak teman ya, Pak Edi saya kepingin berdua sama Pak Edi di rumah makan ini. Begitu saya datang ternyata di sana udah ada 4 orang donatur, 1 orang Jerman. Orang Jermannya 1, orang 3 Indonesia. Oke. Pak Edi ini donatur saya yang mendanai saya ke Jerman. Kalau Pak Edi sekarang murtad, keluar dari rumah berangkat dengan saya. Anak istri bawa. Ini 4 orang ini sudah menjamin Pak Edi mau di sana nanti membeli rumah, mobil, anak-anak sekolah di Jerman. Dan ini donatur saya. Ditunjukkan Pak, langsung 4 orang itu, saya cuma dirian. Pak Edi di yayasan mana? Waktu itu masih AWF, saya belum bentuk Tauhid. Saya di yayasan AWF. Dapat gaji berapa? Yayasan kami itu nggak pernah dapat gaji. Pengurus nggak ada yang dapat gaji. Coba tanya Mas Ipung. Kerja ikhlas semua ini. Diketawain saya Mas. Loh sampean gitu makan apa saudara? Saya kerja. Saya sekarang masih kerja. Ya, saya mendirikan yayasan pun tidak mencari uang dari yayasan. Dan itu memang untuk umat, untuk membangun masjid dan sebagainya. Udahlah Pak Edi ikut saya. Enggak mau saya. Tapi saya pulang dikasih amplop. Tak terima amplopnya. Ya, kasih. Itu Ustaz. Baik. Afwan Ustaz, afwan. Masalah pendanaan atau pemberi dukungan dana, setiap denom itu punya asal negara. Bunda, kita tidak bisa mencari apa istilahnya para donatur dari Indonesia yang tahan bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun tetap donate gitu, tetap suntik. Itu orang Indonesia nggak ada yang seperti itu. Ada paling lama setahun, paling lama dia jadi donatur yang suntik terus gitu. Tapi kalau dari luar, ini bukan fitnah ya, ini kenyataan. Begini, pernah dengar di daerah Sentul Bogor, di samping jalan tol itu ada gedung namanya SICC, Sentul International Convention Center. Ya, itu gedung yang disewakan untuk konferensi-konferensi dan acara-acara show-show gitu ya. SICC. Oh iya kan? SICC. Itu gereja. The biggest church in Southeast Asia. Karena lebih besar daripada namanya Hall B Senayan. Hall B tempat olahraga tuh, Senayan, kalah gede sama itu. Dan berbagai macam ruang dipakai situ oleh berbagai macam denominasi gereja karismatis. Orang nggak ada yang tahu di situ dibangun gereja, Ustadz. Ini hebatnya tuh. Maka itu saya kalau untuk namanya money, itu gereja menang. Orang Islam mau benerin toiletnya musola aja, mesti dorong-dorong drum dulu. Baru pakai itu. Itu juga lama lagi. Ya kan? Gereja terbesar se-Asia Tenggara. Tidak ada yang tahu, begitu udah masuk bulan ke-7, peresmian di bulan ke-8 orang baru tahu, ini gereja. Tidak ada yang tahu waktu dibangun ditutup. Begitu tutup seng itu dibuka, breng, gereja mewah. Itu saya salut. Saya mau bilang sama orang gereja, saya salut cuman itu aja, urusan duit, top. Nggak ada yang lain. Nggak ada serinya. Lalu siapa kata dia? Itu siapa itu di belakang itu siapa? Protestan, kiblatnya Eropa, Anglikan, Inggris,
Belanda, ada berapa enggak, tidak Itali. Jerman, Frankfurt, Düsseldorf, Belanda, Leiden, lalu ada satu namanya di Aachen, lalu tempatnya kemarin di Utrecht, Belanda. Kalau untuk karismatik itu kiblatnya Wyoming, Amerika. New York City, California. Itu penunggu dana dan nggak pernah putus itu. Kalau ngomongin unlimited saya ingat ini. Pauzan di dalam channelnya dia bicara dia siapkan dana unlimited untuk apa? Untuk kampanye menghancurkan Islam. Satu. Dia undang si siapa itu? Kanal Anak Bangsa itu. Si Rudy Kamri bikin program mempermasalahkan seragam anak-anak sekolah. Itu sekarang mulai rame. Mau dikembalikan lagi ke zaman dulu. Pakai rok mini, kemudian nggak boleh pakai jilbab untuk sekolah negeri ya. Kemudian dan itu ada program memang dari program mereka. Dan itu dananya unlimited. Dan itu disiarkan oleh Fauzan ngundang Rudy Kamri yang punya channel Kanal Anak Bangsa itu. Tolong yang sensitif nanti dipotong ya. Ini bukan laptop. Ya, nanti dia edit ya. Ya, yang tadi ucapan Ustadz kayak nama yang masalah dana-dana itu diedit. Jangan dimunculkan nanti kena. Udah, kasihan. Ini masalah ini juga rahasia kan ya. Program-program itu. Ya saya berani ngomong ini karena ini rekaman. Iya, jangan live. Kalau live, waduh bahaya. Jadi kemarin Fauzan sudah mengundang orang-orang itu dan itu sudah dipraktekkan di Indonesia sekarang. Mereka pertama mempermasalahkan jilbab diganti dengan pakaian budaya Jawa, cewek, kebaya dan sebagainya. Dan sekarang Kementerian Agama punya seragam baru dengan logo salib. Sudah ya? Ada tuh. Nah, kebersamaan. Coba bayangkan itu kan orang-orang ustadz kiai itu. Kalau dia mimpin jemaahnya sholat pakai seragam itu kan ada logo-logo salibnya itu. Jadi bentuknya kayak pakaian bentuknya kayak korpri, tapi ada salibnya. Dan itu sudah masuk. Baru bulan 10 ini. Bulan 10. Iya. Jadi sekarang itu yang diungkit-ungkit itu terus. Kemudian soal jilbab ini juga dimasalahkan. Anak-anak sekolah itu mau dikembalikan lagi tidak boleh pakai jilbab. Kalau masuk negeri lepas jilbab, ini sekolah nasional. Kalau mau sekolah agama silakan pakai jilbab. Nah itu mulai digencarkan sekarang. Tapi doakan saja semoga itu tidak terlaksana ya. Amin. Soalnya si Fauzan bilang dia harus dikampanyekan ke media-media dan itu dananya dia siapkan unlimited. Unlimited, tidak terbatas. Tidak terbatas. Dan itu memang nyata. Dan sekarang sudah mulai masuk ke pemerintahan. Ngeri. Radikal mereka. Betul, Pak. Ya maling teriak maling lah. Daripada mereka dituduh radikal, dia teriak dulu. Orang lain radikal. Baik, mungkin ya kebijakan dari Pak Ipung dan tim, tolong nanti yang sensi dipotong. Ya, konsultasi dengan Ustadz K dan yang lain. Baik, kita tutup. Syukran. Baik pemirsa pecinta MCN Hagia Sophia se-Indonesia, demikian pertemuan temu kangen para mantan pendeta, para mantan non-muslim tapi sekarang menjadi pejuang-pejuang yang luar biasa di agama kita. Alhamdulillah. Dan sebagai penutup dari sekian pembicaraan, kita sebagai umat Islam perlu bersyukur dan banyak bersyukur bahwa cara ibadah kita itu sedunia sama. Cara bersuci kita sedunia sama. Masih sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasul yang menerima wahyu.
buku suci kita, Alkitab kita, Al-Quran kita di seluruh dunia sama, bunyinya sama, dan masih bunyinya sama dengan bahasanya Rasul yang menerima wahyu. Dibandingkan yang diceritakan oleh para mantan pendeta ini, bahwa ada lebih dari 140.000 denom atau aliran, dan mereka cara beribadahnya pasti berbeda. Dan alhamdulillah cara beribadah yang sesuai dengan Rasul yang mendapat tuntunan, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, inilah yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab? Karena sama dengan cara Rasul itu mengajarkan kepada kita. Sekian dari kami selaku tuan rumah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir, para ustadz, para hadirin, hadirat, para sahabat-sahabat sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.